Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari. Saya dari kelas PAIB semester 2, kelompok pertama Sejarah Peradaban Islam. Saya juga sebagai pemateri pertama dari kelompok tersebut. Baiklah, langsung saja saya sampaikan materinya. Pengertian sejarah. Sejarah adalah ilmu yang menyajikan ulang suatu peristiwa-peristiwa masa lampau dengan metode tertentu, seakan-akan peristiwa tersebut terjadi saat ini. Sejarawan yang baik itu adalah sejarawan yang mampu mendata masa lalu secara objektif. Kemudian, sejarah menurut para ahli. Ini saya ambil menurut Muhammad Hatta. Dalam pandangan Muhammad Hatta, sejarah itu bukanlah melahirkan cerita dari kejadian masa lalu, melainkan memberikan sebuah pengertian masa lalu sebagai suatu masalah-masalah. Lanjut, pengertian peradaban Islam dan kebudayaan. Pengertian peradaban Islam dan kebudayaan dalam bahasa Indonesia itu sering dianggap sama, tidak dipersonalkan. Akan tetapi di dalam bahasa asing ataupun bahasa lainnya, contohnya saja itu di dalam bahasa Inggris, setiap kata itu memiliki arti yang berbeda. Seperti kata civilization, artinya peradaban, dan kultur artinya budaya. Suatu hal yang membedakan antara kebudayaan dan peradaban sebenarnya terletak pada kemajuan dan kesempurnaan wujud tertentu yang telah dicapai oleh seseorang ataupun masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Maulana. Saya dari kelompok 1, yaitu saya berasal dari kelas PAI 2B. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode ilmu dasar, ilmu bantu sejarah. 1. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. A. Metode panggilan sejarah, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode lisan, yang kedua metode observasi, dan yang ketiga metode komentar. Metode lisan yaitu dalam pelacakan suatu objek sejarah dilakukan dengan interview. 2. Metode observasi. Dalam metode ini objek sejarah diamati secara langsung. 3. Metode komentar. Metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen tertulis. B. Metode penulisan sejarah, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode deskriptif, yang kedua metode komparatif, dan yang ketiga metode analisis sintesis. Metode deskriptif, dengan adakan metode ini digunakan untuk menggambarkan adanya peradaban Islam tersebut. 2. Metode komparatif. Metode ini merupakan metode yang berusaha membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam. 3. Metode analisis sintesis. Metode ini melihat sosok peradaban Islam lebih kritis. 2. Ilmu dasar sejarah. Untuk memperoleh ilmu data yang akurat terkait sejarah, dibutuhkan ilmu-ilmu pendukung yang akan memperkuat keadaan sejarah tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Pramoja. Saya dari kelompok 1 Sejarah Peradaban Islam, dan saya berasal dari kelas PAI 2B semester 2. Di sini saya selaku pemateri dari kelompok kami, insyaallah akan mempresentasikan, yaitu membahas tentang poin ketiga, yaitu mengenai manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Mana kita ketahui bahwa sejarah peradaban Islam merupakan bagian terpenting yang mungkin tidak bisa dipisahkan bagi kaum muslimin dari masa ke masanya. Karena dengan mempelajari sejarah dengan baik dan benar,
bagi kaum muslimin bisa bercermin untuk mengambil banyak pelajaran dalam membenahi diri, dalam memperbaiki diri untuk meraih kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sejarah merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru bagi perkembangan kehidupan manusia. Adapun manfaat dari mempelajari sejarah peradaban Islam, yaitu yang pertama manfaat edukatif. Manfaat sejarah yang pertama adalah sebagai edukatif atau pelajaran. Banyak manusia yang belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman yang pernah ia lakukan. Namun, pengalaman tersebut tidak hanya terbatas di alamnya diri sendiri, namun dilakukan atau melainkan juga dari generasi sebelumnya. Manusia bisa belajar dari sejarah dan dapat mengembangkan potensinya, baik itu belajar dari kesalahannya sendiri maupun dari kesalahan orang lain. Adapun manfaat yang kedua yaitu manfaat inspiratif. Manfaat yang sejarah yang kedua adalah sebagai inspiratif. Berbagai kisah sejarah dapat memberikan inspirasi pada pembaca dan pendengarnya. Jadi, manfaat yang kedua ini bagi kita yang mempelajari sejarah peradaban Islam melalui media buku yang kita bisa membaca kisah-kisah yang di dalamnya memiliki kisah inspirasi atau keteladanan, itu bisa menjadi pelajaran bagi diri kita. Yang ketiga yaitu manfaat rekreatif. Manfaat sejarah yang ketiga adalah sebagai kegunaan rekreatif. Manfaat sejarah sebagai kisah dapat memberi suatu hiburan yang segar. Jadi manfaat yang ketiga ini yaitu dapat memberikan hiburan bagi diri kita dalam mempelajari kisah-kisah yang ada di dalam buku atau kisah-kisah dalam buku sejarah peradaban Islam. Jadi itulah manfaat yang bisa saya sampaikan. Manfaat dari mempelajari sejarah peradaban Islam, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cynthia Bella dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2B. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan makalah dari kelompok 1 yang bertemakan pengertian sejarah peradaban Islam dan kebudayaan. Untuk poin selanjutnya membahas tentang sejarah perkembangan Islam periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Di sini saya akan membahas sejarah perkembangan Islam periode klasik. Islam klasik ini dimulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik ini dibagi ke dalam dua masa, yaitu masa kemajuan Islam pertama dan masa disintegrasi. Masa kemajuan Islam ditandai dari tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini juga disebut masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat di tahun 623 Masehi, seluruh semenanjung Jazirah Arab tunduk ke bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabia dimulai dari zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin, di mana khalifah pertamanya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah di tahun 632 Masehi. Tetapi 2 tahun kemudian beliau meninggal dunia. Masanya yang singkat ini dipergunakan untuk menyelesaikan perang Riddah yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada Madinah. Karena mereka beranggapan perjanjian yang telah mereka buat sendiri dengan Rasulullah itu tidak akan terikat lagi setelah Rasulullah SAW wafat. Lalu dilanjutkan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Di zamannya lah gelombang ekspansi ini pertama terjadi. Kota Damaskus jatuh di tahun 632 Masehi
Dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah pertempuran di Yarmouk, jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Ekspansi diteruskan ke Irak dan Mesir. Irak jatuh di tangan Islam pada tahun 637 Masehi, sedangkan Mesir jatuh di tangan Islam pada tahun 640 Masehi. Setelah Irak jatuh di tangan Islam, lalu dilanjutkan serangan di Persia. Persia jatuh di tangan Islam pada tahun 641 Masehi. Di zaman Sayyidina Umar bin Affan, gelombang ekspansi pertama terhenti sampai pada masa pemerintahan Utsman, karena di kalangan umat Islam terjadi perpecahan soal pemerintahan, dan dalam kekacauan ini Utsman mati terbunuh. Sebagai pengganti Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat. Tetapi beliau mendapat tantangan dari pihak pendukung Utsman, terutama Muawiyah. Setelah Ali bin Abi Thalib mati terbunuh, Muawiyah menjadi khalifah kelima. Muawiyah selanjutnya membentuk dinasti Bani Umayyah, dan ekspansi gelombang kedua terjadi di zaman dinasti ini. Muawiyah menerapkan pemerintahan semacam monarki, yakni kekuasaan turun-menurun di kalangan keluarga beliau. Jatuhnya dinasti Bani Umayyah adalah dari semenjak berdirinya dinasti itu tersebut, karena dinasti Bani Umayyah itu telah menghadapi banyak tantangan-tantangan, seperti kaum Khawarij pada mulanya adalah pengikut Ali, tetapi tidak setuju dengan politik Ali untuk mencari penyelesaian secara damai dengan Muawiyah tentang soal khalifah. Tantangan keras yang akhirnya membawa kejatuhan Bani Umayyah datang dari pihak golongan Syiah. Golongan Syiah adalah pengikut-pengikut yang setia dari Ali dan berkeyakinan bahwa Alilah sebenarnya yang harus menggantikan Nabi menjadi khalifah umat Islam. Akhirnya yang langsung membawa kepada jatuhnya kekuasaan Bani Umayyah ialah munculnya satu cabang lain dari Quraisy, yaitu Abu al-Abbas. Abu al-Abbas mengadakan kerjasama dengan kaum Syiah. Serangan terhadap Bani Umayyah dimulai dari Khurasan, jatuh tahun 750 Masehi. Tidak lama kemudian, Khalifah Bani Umayyah pun jatuh, digantikan oleh Abu Abbas sebagai khalifah. Keberhasilan menumbangkan dinasti Umayyah tersebut tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, yaitu pertama, gencarnya propaganda yang dilakukan oleh Al-Abbas kepada setiap penduduk yang kecewa atas kepemimpinan dinasti Bani Umayyah. Kedua, makin banyaknya pendukung dari segala lapisan masyarakat terhadap kaum pemberontak, sehingga kebencian mereka terhadap Bani Umayyah menjadi faktor yang memudahkan mobilisasi massa. Ketiga, pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang dianggap zalim ikut mendorong kebencian di rakyat. Keempat, kelemahan yang dialami oleh dinasti Bani Umayyah sendiri. Pada awal pemerintahan banyak masalah yang harus dihadapi. Namun, bakat kepemimpinannya, semua permasalahan dapat diatasi dengan baik. Kekuasaan khalifah makin lama makin tidak memiliki pengaruh apa-apa. Keadaan ini tidak dapat dihindari oleh para khalifah pengganti berikutnya, karena para tentara keturunan Turki yang makin lama makin banyak turut memberi dukungan bagi Al-Shinas. Secara politis, pada khalifah dinasti Abbasiyah lemah dan mundur. Di pihak lain, kemajuan intelektual, sains, dan filsafat terus berkembang. Bahkan kemajuan sains dan filsafat makin bertambah pada masa Buwaih, dengan bermunculannya para ilmuwan dan filosof dengan membawa pemikiran-pemikiran baru. Yang kedua, masa disintegrasi yang ditandai dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Dalam bidang politik sebenarnya telah mulai terjadi pada akhir zaman Bani Umayyah, tetapi memuncaknya di zaman Bani Abbasiyah. Khalifah-khalifah Bani Abbasiyah tetap diakui, tetapi kekuasaan dipegang oleh sultan-sultan Buwaihi.
Kekuasaan dinasti Buwayhi atau Baghdad kemudian dirampas oleh dinasti Saljuk. Saljuk adalah seorang pemuka suku bangsa Turki yang berasal dari Turkistan. Saljuk dapat memperluas daerah kekuasaan mereka sampai ke daerah yang dikuasai dinasti Buwayhi. Dan semenjak itu sampai sekarang, Asia Kecil menjadi daerah Islam. Dengan jatuhnya Asia Kecil ke tangan dinasti Saljuk, jalan naik haji ke Palestina bagi umat Kristen di Eropa menjadi terhalang. Untuk membuka jalan itu kembali, Paus Urban II berseru kepada umat Kristen di Eropa di tahun 1095 Masehi supaya mengadakan perang suci terhadap Islam. Perang salib pertama terjadi pada tahun 1096 Masehi dan 1099 Masehi. Perang salib kedua antara tahun 1147 Masehi dan 1149 Masehi yang diikuti lagi oleh beberapa perang salib lainnya, tetapi tidak berhasil merebut Palestina dari kekuasaan Islam. Di abad 20 inilah baru Palestina jatuh ke tangan Inggris sesudah kalahnya Turki dari Perang Dunia Pertama. Perpecahan di kalangan umat Islam menjadi besar. Ekspansi Islam di zaman ini meluas ke daerah yang dikuasai Bizantium di barat, ke daerah pedalaman di timur dan Afrika melalui Gurun Sahara di selatan. Dinasti Saljikah meluaskan daerah Islam sampai ke Asia Kecil dan dari sana kemudian diperluas lagi oleh dinasti Utsmani ke Eropa Timur. Di India, ekspansi Islam diteruskan oleh dinasti Ghaznawi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya kelas PAI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan terbagi menjadi dua fase. Yang pertama fase kemunduran, yang kedua fase kerajaan tiga besar. Oke, sekarang kita akan masuk ke fase kemunduran yang terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini, desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan Sunni dan Syiah, demikian juga Arab dan Persia, semakin tampak jelas. Dunia Islam pada zaman ini pun terbagi menjadi dua, yaitu Arab yang terdiri atas Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir dan Afrika Utara, dan Mesir sebagai pusat, serta Persia yang terdiri atas Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Oke, kita akan masuk yang kedua, kerajaan tiga besar. Dalam fase kerajaan tiga besar ini dimulai pada zaman kemajuan yang terjadi pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan diakhiri dengan zaman kemunduran pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Kerajaan besar ini ialah Kerajaan Utsmani, Ottoman Empire di Turki, Kerajaan Syafawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Pada masa kemajuan, ketiga kerajaan besar tersebut mempunyai kerajaannya masing-masing, terutama dalam bentuk literatur dan artistik. Masjid-masjid dan gedung-gedung indah yang didirikan sewaktu itu masih dapat dilihat di Istanbul, Tirmiz, Isfahan, serta kota-kota lain di Irak dan Delhi. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu sejarah Islam periode modern pada tahun 1800 sampai sekarang. Periode modern ini adalah periode kebangkitan umat Islam. Masa modern
dalam sejarah Islam ditandai oleh gerakan pembaruan dalam beragam bidang, yaitu diantaranya ialah bidang agama, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dan lain-lainnya. Dalam periode modern ini, merupakan masa kebangkitan Islam kembali yang diwarnai oleh kemerdekaan negara-negara Islam serta kemunculan para tokoh-tokoh pemikiran pembaharuan Islam. Sejak abad ke-18 sampai abad ke-19, di era modern ini diwarnai oleh kemerdekaan negara-negara Islam. Dalam tahun terakhir ini, banyak negara Muslim yang telah merdeka, khususnya Asia dan Afrika. Bersama dengan munculnya itu, muncul pula organisasi dan partai-partai nasional yang mendasarkan bentuk-bentuk pemerintahan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Faktor yang mempengaruhinya, benturan antara Islam dan kekuatan Eropa telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka memang jauh tertinggal dari Eropa. Turki Utsmani adalah yang pertama merasakan itu, sehingga memaksa penguasa dari pejuang Turki untuk belajar di Eropa. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.